Kali ini Mimin akan bahas film yang sangat menarik. Film ini berjudul The Core tahun 2003. Film The Core mengisahkan tentang kondisi bumi yang ternyata berputar melambat, sehingga berbagai gejala-gejala aneh mulai terjadi di atas bumi. Namun seorang ilmuwan jenius bernama Dr. Joshua menemukan penyebab dari kacau balaunya kondisi di bumi. Dr. Joshua memberikan penjelasan bahwa inti bumi telah berhenti bergerak. Hal itu menyebabkan bumi akan berhenti berotasi dan diprediksi akan terjadi kiamat 1 tahun lagi. Kemudian dipilihlah orang-orang terbaik yang akan dikirimkan menembus inti bumi untuk memperbaiki segalanya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah mereka berhasil memutar kembali inti bumi? Oke, langsung saja genjot ke plotnya. Film dibuka dengan seorang pengusaha yang akan melakukan presentasi. Ia heran karena arlojinya tiba-tiba rusak. Dia kemudian pergi presentasi, dan saat di hadapan para tamu, tiba-tiba ia meninggal. Di saat yang bersamaan, ada 32 orang di sekitar yang tiba-tiba meninggal. Hal itu menyebabkan kekacauan di kota Boston. Kemudian scene pindah ke Universitas Chicago. Di sana ada seorang dosen yang ahli dalam bidang gelombang elektromagnetik. Dia bernama Dr. Josh. Saat itu Josh sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian tiba-tiba Josh dijemput oleh 2 orang pasukan militer. Josh kemudian dibawa ke markas militer. Josh di sana juga bertemu temannya yang bernama Dr. Searles. Kemudian mereka berdua dibawa ke ruangan rahasia. Josh dan Searles dikawal oleh komandan militer yang bernama Tom Purcell. Ruangan itu ternyata adalah kamar mayat. Tom mengatakan bahwa ada kejadian 32 orang yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Di sana Tom meminta Josh untuk mengotopsi mayatnya. Kemudian Josh berkata bahwa mereka meninggal karena gelombang elektromagnetik yang tak stabil. Gelombang itu menyebabkan serangan jantung jika seseorang berada pada posisi tegang. Kemudian Tom meninggalkan mereka karena Tom sebelumnya berpikir bahwa ada serangan biologi dari negara lain. Scene pindah ke London. Di sana ada banyak burung merpati yang berterbangan. Awalnya tidak ada yang aneh, tetapi tiba-tiba semua merpati itu terbang tak beraturan dan menabrak gedung maupun mobil yang ada di sana. Semua orang berlarian karena ketakutan. Kawanan merpati itu menyebabkan kendaraan hilang kendali dan akhirnya terjadi kecelakaan beruntun. Josh kemudian mendengar berita itu. Teman Josh mengatakan bahwa kejadian itu juga terjadi di Australia dan Jepang. Josh kemudian berpikir apa penyebab semua itu. Lalu Josh ingat bahwa otak burung merpati sejajar dengan medan magnet bumi yang digunakan merpati untuk menentukan arah. Josh kemudian mencari tahu fenomena akhir-akhir ini, seperti sering terjadi pesawat hilang, banyak paus yang terdampar, dan migrasi hewan yang sering salah arah. Josh merasa bahwa rotasi bumi semakin melambat. Scene kemudian pindah keluar angkasa. Di sana ada pesawat yang berisi 3 astronot. Pesawat itu dikemudikan oleh Rebecca. Mereka akan melakukan peluncuran pendaratan ke bumi. Awalnya semua berjalan normal, tetapi saat di tengah pendaratan, tiba-tiba pesawat hilang dari radar dan membuat pesawat mendarat di tengah kota. Mereka bertiga hampir menemui ajalnya, tetapi karena kemampuan Rebecca dalam bernavigasi, akhirnya pesawat mendarat di sungai dengan aman. Adegan pindah ke Josh. Josh saat itu sedang menemui dokter terkenal. Ia bernama Dr. Zimski. Saat itu Josh memaksa Zimski untuk membaca penelitiannya. Josh berkata bahwa ia butuh Zimski untuk meneliti teorinya tentang hari kiamat. Mereka berdua kemudian mencari penyebab dari semua bencana ini. Zimski heran dan tidak percaya. Ia menemukan bahwa inti bumi benar-benar berhenti berputar. Zimski kemudian menelpon Tom dan mengadakan pertemuan. Saat malam hari, semua orang terkejut dengan fenomena aurora di Chicago. Mereka heran karena baru pertama kali mereka melihat ini. Rebecca melihatnya dan merasa curiga dengan kondisi bumi sekarang. Scene pindah ke ruangan rapat militer. Di
Di sana, Josh menjelaskan bahwa inti bumi telah berhenti berputar dan menyebabkan perputaran bumi yang melambat. Josh berkata bahwa jika ini dibiarkan, maka akan terjadi bencana yang dahsyat. Josh memprediksi bahwa sisa waktu kehidupan hanya 1 tahun sebelum akhirnya bumi hangus terbakar. Tom kemudian menanyakan solusi kepada Josh. Josh mengatakan bahwa hal ini bisa diatasi jika mereka berhasil pergi menembus inti bumi dan meledakkan 4 bom nuklir di tengah bumi. Ledakan itu akan membuat cairan inti bumi bergerak dan berputar kembali. Josh merasa mustahil manusia bisa menembus ke bawah lapisan bumi, dan di dalam inti bumi juga terdapat cairan magma yang bersuhu 4900 derajat. Akhirnya mereka mencoba menemui Dr. Brace. Dr. Brace ahli dalam bidang laser dan gelombang ultrasonik. Di sana, Dr. Brace mencoba memperlihatkan alat bor lasernya yang telah ia kembangkan selama 10 tahun. Mereka terkejut karena alat itu berhasil melubangi pegunungan yang ada di depannya dengan cepat. Di sana, Dr. Brace juga memperlihatkan sebuah kabin beton anti leleh, di mana kabin itu bisa menyerap panas dan merubahnya menjadi energi. Semakin panas suhunya, semakin kuat kabin besi itu. Akhirnya, Josh dan dokter lainnya terkesan dengan penemuan Brace. Dan akhirnya Tom mendanai Brace untuk menyelesaikan alat bor inti bumi itu dalam waktu 3 bulan. Kemudian adegan pindah ke sebuah rumah. Pemilik rumah itu bernama Red, seorang hacker kelas kakap. Kemudian para agen FBI membawa Red untuk menemui Tom. Di sana Red disuruh untuk menunjukkan kemampuannya dalam meretas sistem. Tom terkesan dengan kemampuannya dan kemudian merekrut Red dalam misi penyelamatan bumi. 3 bulan berlalu dan akhirnya Brace berhasil menyelesaikan mesin bornya. Ia membentuk mesinnya seperti gerbong kereta, di mana tiap gerbong sudah ditanam bom nuklir. Gerbong yang rusak akan otomatis terpisah agar tidak merambat ke gerbong lainnya. Demi mencegah kepanikan warga karena berita yang tersebar, Red berusaha untuk meretas semua situs berita dan kemudian menghapus semuanya. Di sisi lain, Rebecca dan Josh melihat badai petir dari jauh. Sambaran petir ini menerjang seluruh dunia. Saat itu Roma sedang diporak-porandakan oleh badai petir. Semua bangunan hancur dan menewaskan separuh penduduknya. Dengan secepatnya, Tom resmi menjalankan misi menembus pusat bumi. Di sana mereka berkumpul menuju Palung Mariana dan mengutus 6 orang dokter terkenal termasuk Josh. Bor itu disupir oleh Rebecca karena ia ahli dalam bidang navigasi. Di sisi lain, Red bertugas melacak radar mereka. Akhirnya dalam hitungan mundur, kapal bor pun diluncurkan ke dalam Palung Mariana. Mereka di dalam melakukan tugasnya masing-masing. Di kedalaman 8.000 kaki, mereka bertemu paus-paus yang sedang bernyanyi. Hal itu dikarenakan gelombang ultrasonik yang keluar dari mesin bor itu. Di kedalaman 25.000 kaki, kapal mereka semakin melaju cepat. Kapal bor mereka akan menabrak dasar laut. Dengan cepat, Brace langsung menyalakan laser bornya, dan akhirnya dasar laut itu berhasil berlubang. Mereka berhasil menembus lapisan luar bumi, dan kapal melaju menuju pusat bumi. Setelah 12 jam, mereka berada di kedalaman 700 mil. Mereka berhasil menembus lapisan kedua bumi, dan kini mereka menuju ruang kosong. Kapal mereka melaju dengan cepat, dan kemudian tersangkut di sebuah bebatuan, yang ternyata batu itu adalah kristal. Josh dan Brace kemudian pergi keluar kapal dan memotong kristal yang menghalangi kapal itu. Tiba-tiba, atap yang menyelimuti kristal itu bocor, dan magma jatuh ke bawah. Mereka kemudian dikelilingi oleh cairan magma. Singkat cerita, Brace berhasil menyingkirkan kristal itu dan kemudian menyalakan kapal. Tapi naas, tiba-tiba kepala Bob tertimpa batu panas dan akhirnya ia meninggal. Brace dan Josh masuk ke kapal dan melanjutkan perjalanan. Serge dan Josh kemudian pergi ke gerbong belakang untuk mengaktifkan nuklir. Tapi tiba-tiba gerbong tergores oleh batu berlian raksasa dan Serge terjebak di sana. Josh berusaha menyelamatkannya, tetapi sayangnya ia tak tertolong. Akhirnya setelah 35 jam perjalanan, mereka berada di kedalaman 1900 mil dan berhasil menuju permukaan inti bumi. Mereka mulai mempersiapkan rencana peledakan,
Tetapi hal tak terduga terjadi. Kondisi di inti bumi tidak seperti yang mereka bayangkan. Bom nuklir yang mereka bawa tidak cukup untuk membuat gelombang magma bergerak. Akhirnya Zimski meminta untuk putar dan memintanya untuk kembali pulang. Tetapi Josh menolaknya dan tetap melakukan rencananya. Di sisi lain, Red melihat bahwa sinar laser dari kapal bor itu menembus permukaan bumi. Sinar laser itu menyebabkan terbakarnya separuh kota San Francisco dan menewaskan seperempat penduduknya. Di kapal, mereka merencanakan strategi kembali. Mereka akan meledakkan 4 bom nuklir di tempat terpisah. Tetapi bom terakhir harus diberi daya tambahan supaya rencana mereka berhasil. Akhirnya rencana mereka membuat Brace berkorban. Brace mengaktifkan sistem pelepasan gerbong manual yang berada di mesin belakang. Hal itu menyebabkan tubuh Brace terbakar dan ia pun tewas. Mereka kemudian mengaktifkan bom dan memisahkan gerbong itu. Begitu seterusnya. Saat mengaktifkan bom ketiga, tiba-tiba kapal terguncang karena ledakan nuklir. Tubuh Zimski kemudian tertimpa bom itu. Karena waktu yang mepet, akhirnya Josh meninggalkan Zimski. Sebelum gerbong terpisah, Zimski sempat menyuruh Josh untuk menggabungkan bom terakhir dengan bahan bakar kapal. Dan akhirnya gerbong yang berisi Zimski dan bom itu terpisah. Josh langsung bergegas mengambil semua bahan bakar kapal dan menggabungkannya dengan bom terakhir. Akhirnya Josh berhasil dan melepaskan gerbongnya. Tetapi mesin dari kapal tiba-tiba mati karena kehabisan bahan bakar dan hanya membuat kapal itu mengapung di inti bumi. Tetapi tiba-tiba terlintas di pikiran Josh bahwa beton dari kapal itu bisa merubah panas menjadi energi. Josh langsung menyambungkan panel beton itu dan kapal berhasil menyala. Rebecca langsung memutar kapal dan kembali ke atas. Di saat yang bersamaan, semua bom meledak. Ledakan itu berhasil memutar magma inti bumi. Ledakan itu juga membuat kapal mereka terpental. Setelah perjalanan 16 jam menuju ke atas, akhirnya kapal muncul di radar. Kapal Josh terlacak di dasar laut yang berdekatan dengan Hawaii. 4 jam kemudian, Josh berhasil keluar dari lapisan luar bumi dan terdampar di dasar laut. Kapal bor itu kehilangan energi karena tidak adanya suhu panas. Satu-satunya cara mereka adalah dengan mengandalkan suara dari ikan paus. Tom dan pasukannya kemudian menelusuri lautan Hawaii, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kapal bor itu. Tom sempat putus asa, tetapi Red tiba-tiba mendengar suara sekelompok ikan paus. Lalu Tom mencari ikan paus itu dan akhirnya menemukan kapal bor Josh di kedalaman 800 mil. Akhirnya Josh dan Rebecca berhasil menjalankan misinya dengan selamat. Dan film ditutup dengan Red yang sedang menyebarkan berita tentang misi ke inti bumi dan membuat dunia gempar.